Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Maret 2024. Saya ingin sharing dan berbagi pengalaman pribadi yang sekarang ini masih sedang saya alami. Ya, nggak ada yang tahu hari apes seseorang gitu ya. Di sini kita akan membahas dilema orang yang mengalami kecelakaan patah tulang, entah tulang sebagian mana aja, itu sama aja sih sebenarnya. Yang pertama orang itu bisa dilema itu pasti gini, habis kecelakaan gitu ya, lalu dia pasti mikir, ini dibawa ke alternatif tradisional atau ke medis. Nah, yang saya alami dan pasti kebanyakan orang alami itu ketakutan. Kalau ke medis pasti nih kemungkinan besar dokter suruh kita operasi. Itu kemungkinan besar. Dan itu memang ya demi demi kebaikan sih. Dan kalau ke alternatif itu memang prosesnya sedikit lama dan untuk merasakan sakitnya itu lebih tinggi daripada medis karena nggak bius ya, diurut atau di apalah. Nah, yang saya alami pada tanggal 25 Februari saya mengalami insiden kecelakaan atau jatuh di pinggiran sungai, di pinggiran laut, Waktu itu emang ombak dadakan ya. Biar langsung ngenakin separuh badan. Saya jatuh posisi push up. Gini, namanya manusia itu refleks ya. Nggak mungkin tangan nggak gini. Mungkin takut kepala yang kebentur karang. Jadi spontan tangan itu gini. Nah, kebetulan power dari kedua tangan kan kiri yang lemah daripada kanan. Jadi yang kiri nggak kuat, patah sebagian pergelangan sini. Pada saat itu saya nggak mikir panjang. Secepatnya saya itu langsung lari, tapi larinya ke alternatif atau tradisional karena saya kira itu nggak patah, cuma kesleo gitu, geser aja ini. Langsung 1 jam saya nyampe di lokasi tradisional alternatif. Saya diurut lalu dibebet pakai kardus, ditaliin kira-kira panjang 10 cm lah di sini bagian ini pergelangan. Setelah itu masih saudara sih tukang urutnya itu, dia bilang ini nggak apa-apa, nggak patah kok, cuman geser kesleo aja ini. Waktu itu kan udah bengkak, nggak ketara, nggak kelihatan kalau itu patah. Dapat 3 hari saya balik ke sana, itu bengkaknya itu sedikit turun, tapi masih bengkak, sedikit mengecil. Kesana lah diurut sedikit. Juga tetap bilang kalau tetap nggak patah. Terus dikasih pantangan jangan makan ayam, itu aja, lainnya boleh. Dimana-mana alternatif itu pasti ada pantangan, beda-beda tiap tempat. Lalu dapat seminggu di area patahnya itu, di kulit luar itu muncul seperti sejenis infeksi atau peradangan luar ya. Itu melepuh segini ukurannya, ada segini sama yang kecil satu. Itu melembung gitu ya, itu ada air. Namanya kita ketakutan, kita ke puskesmas terdekat untuk mengempeskan itu. Niat saya mengempeskan
yang melepuh itu. Karena kalau saya atasi sendiri, dicoblos sendiri itu nggak berani. Kesana itu udah posisi seminggu, bengkaknya itu udah hampir habis. Lalu nyampe di sana ditanganin, orang dokter puskesmas itu kaget, loh kok bisa sampai seperti ini? Enggak dok, ini saya habis jatuh, katanya cuma seleo nggak patah, itu kok melepuh. Disedot ngarannya, dikeluarin itu cairan. Akhirnya 2 yang mentol tadi udah diobatin. Terus itu kan posisinya bebetnya dibuka, terus bengkaknya kan udah hilang. Terus dokter itu kaget, mas, kamu nggak ngerasa kalau tanganmu itu bengkok kah? Ini kan lurus ya, lurus gini ya. Itu agak bengkok ke atas gini, nyengat ke atas gini, kira-kira segini. Terus tak lihat lagi dengan gini, seperti ini, ternyata bengkok. Lalu menyarankan untuk ronsen dan dirujuk. Gitu. Akhirnya kita dikasih surat rujukan dari puskesmas desa. Silakan milih dirujuk kemana mas? Kita pilih yang di kota ya, yang lengkap, yang besar rumah sakitnya. Nyampe di sana besok malamnya difoto, di ronsen. Itu ketemu dokter, salah satu dokter di Jember, dokter senior lah. Langsung besoknya disuruh operasi langsung. Katanya dijelaskan kalau patahnya sebelah sini. Nah, kelihatan kan dari sini. Ini tangan saya. Patahnya nah, ini sebelah sini ya. Seharusnya ini di sini nyambungnya, sebelah sini. Ini udah patah terus geser, kira-kira geser panjang ini, lumayan gesernya. Makanya yang saya rasakan kok gini, kan jengat gini ya, jengat ke atas gini. Yang saya rasakan itu gini nggak bisa, kayak ada yang ganjal. Gini nggak bisa, ada yang ganjal, apalagi kanan kiri gini, nggak bisa sama sekali. Terus jari saya cuma gini, mingkup ngarani ya, apa ya bilang, cuma gini, nggak bisa begar gini, dibegarin gini mentok segini kayaknya. Terus menurut saya, dengan nalar saya, logika saya, akal sehat saya, kenapa saya itu takut sekali dengan operasi tapi harus memberanikan diri. Karena kalau tulang cuman retak tapi masih di posisi sini, itu nggak akan mau saya dioperasi. Berhubung ini gesernya jauh, saya memilih operasi daripada seumur hidup tangan saya cacat gini, jengat terus gini. Itu jelas seumur hidup. Jadi saya memberanikan diri, sharing-sharing ke orang yang pernah operasi, ternyata itu nggak sakit. Karena medis itu sudah maju sekarang. Biusnya juga nggak kerasa sakit, cuman sakit pasca operasi, jahitannya aja itu. Mungkin 2 hari, saya ngalamin 2 hari. Ini sudah hampir 1 minggu ini pasca operasi. Sudah hilang sakitnya. Cuman sedikit, jarang-jarang itu nyeri itu. Mungkin kena angin ya, atau kena AC itu nyeri. Nah, mungkin dari foto ronsen itu kita bisa mengira-ngira kira-kira ini harus operasi enggak. Yang pertama, kalau gesernya, dislocationnya jauh, wajib operasi daripada cacat. Apalagi usia masih muda ya, usia 31.
Kalau patah, bengkok atau retak atau dikit selagi di tempatnya itu cukup di alternatif, karena tumbuhnya tulang itu cepat, apalagi masih muda. Waktu itu di minggu ketiga saya dioperasi. Di minggu ketiga dokternya itu bilang setelah dioperasi, untung itu serpihan. Nah, ini yang menakutkan, serpihan tulang yang retak pecah itu untungnya tidak menimbulkan infeksi di dalam daging. Itu yang harus disyukurin, karena kalau nggak dioperasi kita nggak tahu nanti kedepannya infeksi atau tidak, tergantung masing-masing imun atau manusia. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil tindakan medis sekecil atau sebesar apapun patahannya, karena di sana lebih paham dari segi nutrisi, nggak ada pantangan kan untuk makanan. Justru yang dibilang pantang sama alternatif itu rata-rata justru yang dianjurkan medis, seperti putih telur rebusan ya, terus minyak ikan gabus, kutuk atau toman, itu bagus. Sayur-sayuran terus. Jadi itu pengalaman saya. Ini hampir masih 5 hari ya. Jadi 2 hari lagi sudah waktunya kontrol yang pertama. 1 minggu pasca operasi kontrol, mungkin dari jahitan aja yang dicek. Untuk pencopotan krek ini atau blebet ini mungkin belum saatnya, mungkin 3 minggu, mungkin perkiraan 2 minggu, 3 minggu atau sebulan. Ini entah ya dikasih pen berapa ini. Sepertinya 1 pen, 1 plat, 3 skrup. Seingat saya waktu ronsen terakhir. Cuman hasilnya pasca operasi, hasil ronsennya itu belum jadi. Hari Jumat besok, 2 hari lagi saya tahu hasilnya. Sekilas di monitor sih sudah lumayan ya. Tapi ya walaupun operasi itu menurut saya nggak ada ya menghasilkan atau kembali lagi 100% seperti semula, itu sepertinya kemungkinan kecil gitu. Tapi daripada selamanya cacat gini, mending operasi. Walaupun nanti nggak bisa gini 90 derajat, setidaknya gini itu masih bersyukur. Jadi momok-momok yang menakutkan atau berita-berita yang menakutkan soal operasi itu buang jauh-jauh, gak sakit ternyata. Kenapa saya memberanikan diri? Karena tadi pilih cacat atau sakit cuma sekali. Terus seruangan saya itu banyak pasien masih balita, orang sudah manula. Terus sama saya mikir, wanita yang melahirkan secara operasi itu kok berani, kenapa saya laki-laki nggak berani gitu. Itu yang memukul saya untuk memberanikan diri di operasi. Jadi dengan pengalaman yang saya alami bisa menjadi contoh sharing-sharing aja ya, untuk tindakan yang benar-benar belum terlanjur gitu, salah pilih gitu. Di medis itu mungkin belum ada kata terlambat, walaupun udah sebulan. Misal nih di alternatif ternyata nggak berhasil, sudah sebulan tulang masih bengkok, tumbuhnya nggak beraturan, seperti tulang saya 3 minggu itu telat kan.
dokter bilang udah remuk dalamnya, bengkok, tumbuh tulang baru itu nggak beraturan, tumbuhnya itu bengkok, ini tetap dipaksa tumbuh itu. Kalau nggak dioperasi mungkin pasti bengkok seterusnya. Jadi itu cukup itu yang saya ceritakan. Jadi nilai plusnya kita bisa jadi tahu penanganan seperti itu harus gimana. Analisa dulu ya tiap patahan tulang kita itu maunya operasi atau alternatif gitu. Jadi masih trauma. Semoga yang mengalami hal yang sama dimanapun berada, semoga disehatkan kembali. Dan setiap keputusan masing-masing pribadi jangan pernah disesalin. Saya real hanya membagikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak saya buat-buat. Semoga sehat selalu.